Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kami memohon berkat-Mu agar firman-Mu menjadi kekuatan yang menghidupkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang.
Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana memberi pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan melalui kisah Petrus. Ya, Petrus yang pada waktu itu dituntun oleh Tuhan untuk membaptis Kornelius yang bukan dari golongan Yahudi atau orang-orang yang bersunat. Perbuatan tersebut menggemparkan banyak orang, termasuk saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem. Oleh karena itu, Petrus dipanggil untuk menjelaskan sikap atau tindakan yang diambilnya. Kemudian dengan tenang namun tegas, Petrus menjelaskan apa yang dilakukannya adalah bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena kehendak Allah. Melalui mimpi yang disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus, melalui kedatangan orang-orang khusus yang menjemputnya, bahkan Roh Kudus yang menunjukkan dan memimpin sampai di rumah Kornelius dan dilakukan baptisan itu. Dari apa yang disampaikan oleh Petrus, akhirnya justru membuka hati para rasul dan saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem bahwa Injil dikaruniakan oleh Allah untuk juga bangsa-bangsa, sehingga mereka juga diberi kesempatan untuk bertobat dan memperoleh hidup. Kemudian dari peristiwa itu, rasul-rasul semakin bersemangat untuk mewartakan Injil di segala bangsa. Dari sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar berani mempertanggungjawabkan atas apapun yang kita lakukan, termasuk hidup rohani kita. Apalagi ketika kita sungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, agar banyak orang mendengar dan percaya bahwa yang kita lakukan adalah kehendak kita, bukan kemauan diri kita sendiri. Dan biarlah Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk berani bertanggung jawab atau menjawab atas apapun yang kami lakukan, kami katakan, kami kerjakan, termasuk dalam hidup rohani kami, supaya melaluinya banyak orang boleh percaya dan mendengar bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.